di acara rumah tangga pada saat ini. Selamat sahabat semua. Selamat sahabat. Terima kasih. Pada saat ini saya membawakan satu pelajaran dari rumah tangga, yaitu tentang etika saat makan. Ya, kita tahu dimanapun, apapun pekerjaan kita, apapun situasi yang kita hadapi, baik itu waktu makan, baik itu waktu berjalan-jalan, baik itu waktu bermain, kita selalu punya etika, ya. Baik, terima kasih. Pada saat ini menjadi pokok bahasan kita adalah etika saat makan. Kita melihat di sana ada foto-foto makanannya. Jadi hidup manusia sangat tergantung kepada makanan dan samping minuman. Bahkan dalam perkembangan peradaban manusia, kebiasaan makan dan minum sudah menjadi bagian dari kebudayaan setiap insan yang tidak lagi sekedar menjadi kebutuhan jasmani, tetapi untuk menyambung hidup, melainkan memiliki berbagai implikasi makna dan nilai, baik secara moral, sosial, dan rohani. Jadi makna makan yang sesungguhnya tidak hanya sekedar untuk jasmani, tetapi memiliki implikasi nilai moral, sosial, rohani, dan bagi kehidupan umat manusia. Dan saat ini saya ingin membahas bagaimana seharusnya etika kita saat makan sesuai dengan yang diajarkan. Makan itu hanya untuk memuliakan Allah. Sopan santun saat berada di meja makan menunjukkan intelektualitas seseorang. Jadi etika makan kita tidak bisa dibentuk secara tiba-tiba dan memerlukan proses pembelajaran yang panjang agar terlihat lebih natural. Jadi kita pun harus belajar, ya, harus kita lihat bagaimana etika kita di saat kita waktu makan. Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita melihat ke depan ini? Saya dari depan ini melihat semua yang ada di hadapan saya, sepertinya banyak yang perhatiannya lain. Tidak memperhatikan. Kalau memang kita tidak perhatikan apa yang sudah bicara di depan, apa kita bicara dari depan ini? Lanjut. Oke, terima kasih. Saya akan lanjutkan. Sopan santun saat berada di meja makan menunjukkan intelektualitas seseorang. Etika makan tidak bisa dibentuk secara tiba-tiba dan memerlukan proses pembelajaran yang panjang agar terlihat lebih natural. Maka dari itu, penting sekali bagi kita para orang tua untuk memulai mengajarkan tentang etika makan kepada anak-anak. Tapi beberapa hal yang akan saya sampaikan saat di hari Sabat ini dapat diterapkan juga bagi kita para orang tua. Di sini ada beberapa etika di saat makan. Pertama, mencuci tangan. Salah satu etika saat makan yang umum diajarkan di dalam lingkungan rumah adalah mencuci tangan terlebih dahulu sebelum duduk bersama di meja makan. Ini merupakan salah satu etika makan yang baik untuk terus dianjurkan kepada anak-anak kita berdasarkan kebiasaan dari orang tua. Dan kedua, berdoa. Mengajarkan anak berdoa sebelum makan sebagai bagian etika makan. Ini
serta untuk bersyukur dan mengucapkan rasa terima kasih atas makanan yang ada. Kita tahu saat kita memberikan anak kita, walaupun dia masih bayi, tidak mengerti apa-apa, tetapi apabila kita memberikan makanan untuk bayi kita ini, kita harus doakan terlebih dahulu, ya. Jangan karena anak tidak mengerti langsung ambil nasi, langsung dikasih sama anak, ya. Dan ketika makan, ketika semua terhidang, alangkah baiknya untuk mengajarkan anak tentang mulai makan ketika semua terhidang. Aturan saat makan ini merupakan salah satu langkah untuk mengajarkan anak disiplin serta kebersamaan ketika makan malam bersama keluarga, dan nantinya akan terbawa di lingkungan sosialnya atau jika ia sedang bertamu di tempat orang lain, ya. Mungkin bisa saja, ya, atau karena teman atau karena dekat, belum apa-apa, belum terhidang makanan, ya. Di rumah juga kita sendiri belum terhidang makanan, kita sudah apa? Sudah langsung ambil berdiri di sana, berdiri di situ, tidak dengan disiplin. Baik, yang keempat, ambil makan sesuai porsi. Penting bagi kita untuk mengawasi dan juga mengajarkan anak untuk mengambil makanan sesuai porsi. Dan hal ini juga dapat kita terapkan bagi kita orang tua, orang muda, komunikasikan kepada anak untuk tidak mengambil makanan, untuk bisa mengambil makanan secukupnya. Hal tersebut juga memastikan agar anak tidak rakus dan membuang makanan terlebih karena kenyang dengan porsi yang tidak sesuai. Ini bisa sering terjadi, ya, apabila di saat sudah sangat lapar, ya, ada hidangan, atau mungkin saja waktu kita pulang, ya, di saat sudah tersedia semua makanan, kita sendiri sudah sangat lapar. Ini enak, yang ini, akhirnya bertimbun di piring makanan ini, ya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga makanan itu terbuang, ya, terbuang makanan di situ, di tempat-tempat yang diletakkan. Sangat sayang sekali, ya. Jadi kita pun lebih baik, ya, saya rasa lebih baik kita bertabur daripada membuat di piring ini sebanyak-banyaknya. Akhirnya makanan pun terbuang. Kalau kita pikirkan makanan itu terbuang, sangat sayang sekali. Sementara di luar sana banyak lagi saudara-saudara kita yang kurang makanan. Nah, begitu juga, ya, belum apa-apa sudah main bungkus-bungkus, sudah disediakan plastik, ya. Dan ini juga sering terjadi di pesta-pesta. Belum apa-apa sudah minta satu, masukkan di plastik, minta lagi, sampai ada yang 5 piring kalau kita di pesta itu. Jadi inilah yang tidak perlu kita ikuti. Makanlah secukupnya, ambillah untuk porsi kita yang secukupnya. Jangan sampai banyak makanan yang sisa, yang terbuang karena selera kita yang berlebih saat menyantap makanan yang tersaji. Jadi banyak orang, ya, kita tahu itu kekurangan makanan yang banyak di luar sana, tetapi ternyata kita bisa saja buang-buang makanan. Dan ada pula beberapa tingkah makan saat bertamu, ya. Yang pertama, mencicipilah walaupun sedikit. Dikala kita bertamu ke tempat orang lain, mungkin sukunya lain dari kita, jadi makanannya seperti kita tidak ini, ya, tidak suka begitu. Kami baru-baru ini yang ke Kalimantan, di situ ada menyajikan makanan-makanan bubur dari mana dia, dari Sulawesi
semua. Jadi kita merasa kalau kita bayangkan lainnya, tetapi ini juga tidak bisa terus kita tidak suka, tidak enak, bagaimana? Tetapi kita hidangan yang lain atau sudah senang orang menyediakan bagi kita, tetapi kita tidak menunjukkan, ya, tidak menunjukkan apa ke sukacita juga kepada dia yang sudah menyidangkan. Nah, untuk inilah kita dianjurkan walaupun sedikit, tapi biarlah kita cicipi. Ya mungkin juga nampak kita tidak baik apa ini ya, makanannya ini ternyata enak gitu. Jadi lebih baik kita cicipi dulu, ya. Jadi meskipun jamuannya terlihat tidak begitu menarik atau mungkin kita masih dalam kondisi yang kenyang, tidak mengapa untuk mencicipinya, walau sedikit untuk menghargai tuan rumah. Dan kedua, jangan serahkan. Kita diharuskan untuk tidak berlebihan ketika menerima jamuan dari tuan rumah. Misalnya jangan sampai minta nambah ketika makan dan meminta membungkusnya untuk keluar dari rumah jika tidak ditawarkan langsung oleh tuan rumah. Sini juga ada beberapa aturan saat makan. Selain etika, ada juga aturan saat makan yang terbilang teknis untuk diterapkan. Yang pertama, jadwal makan yang rutin. Jadwal makan yang rutin bisa dimulai dari menetapkan waktu kita sarapan, makan siang, dan juga makan malam bersama. Misalnya, untuk sarapan keluarga diharapkan untuk bisa duduk bersama di meja makan sekitar jam 6 pagi ataupun jam berapa yang bisa kita bersama, ya, dengan jadwal makan yang teratur dan rutin sebagai aturan makan, jadi bisa mengatur waktu kesehariannya lebih baik untuk tidak tertinggal dengan acara makan bersama keluarga. Saya rasa kalau ini bisa saja, ya, pagi-pagi sudah ada yang berangkat kerja, jadi tapi ini pun kita boleh usahakan yang terbaik bagi kita di dalam jadwal makan kita. Seperti sekarang ini anak-anak kita mungkin jam 7.15 atau jam 7.10 sudah berangkat ke sekolah. Jadi sebelum jam 7 kita sudah bisa usahakan makan. Atau sesudah kita adakan renungan pagi. Jangan makan terlalu lama. Hal ini bermanfaat agar anak dan kita bisa mengatur waktu lebih baik. Alangkah baiknya Anda dan keluarga membiasakan untuk makan selama 30 hingga 45 menit agar waktu yang tersisa bisa digunakan untuk mempersiapkan aktivitas lainnya. Untuk makan malam sendiri pun Anda bisa menerapkan waktu makan tersebut sehingga setelah makan Anda dan keluarga masih punya banyak waktu untuk bercerita mengenai aktivitas di hari tersebut. Jadi jangan makan terlalu lama. Terkadang kalau kita lihat, ya, sekarang ini karena megang HP, anak-anak juga makan sambil memegang HP, akhirnya makan pun tidak tahu berapa jam lagi, ya. Jadi ini juga sangat perlu kita perhatikan sebagai orang tua, dan kita juga sebagai orang tua mungkin mau seperti ini. Jadi inilah yang bermanfaat bagi kita agar kita katanya jangan terlalu lama makan. Dan sering dikatakan sih bahwa makan malam mungkin yang sering kita boleh bersama dengan anak-anak kita, setelah selesai makan bisa bercerita dengan keluarga kita. Urusan makan memang kelihatan sepele, terkesan hanya sebatas membicarakan urusan perut atau selera bagi manusia. Namun pemahaman yang sempit dan justru menaburkan arti atau makna makan yang seutuhnya di dalam ajaran Alkitab. Makan dan
dan rohani yang harus menjadi pertimbangan bagi umat Allah untuk memperlakukan makanan dan memperhatikan cara makannya agar sesuai dengan ajaran Alkitab, yang mana mengajarkan bahwa makna makan adalah sarana untuk memuliakan Allah, menjalin relasi dengan Tuhan dan sesama, serta menjadi simbol dan kehadiran janji dan berkat Allah dalam kehidupan manusia. Jadi biarlah satu pelajaran yang sedikit ini boleh menjadi pelajaran yang indah bagi kita di hari Sabat ini, yaitu tentang pelajaran sekolah Sabat tentang etika makan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Biarlah pelajaran ini menjadi berkat bagi kita semua, dan